Untuk menyelesaikan aplikasi soal cerita fungsi kuadrat, ada beberapa langkah yang perlu kita pahami, yaitu membaca soal dengan seksama, membuat pemisalan, yang ketiga membuat fungsi kuadrat dari soal. Nah, biasanya sih yang menjadi nilai fx ya atau nilai yang mau dicari itu adalah pertanyaannya, misalnya luasnya. Kemudian kita akan menyelesaikan fungsi kuadrat tersebut. Penyelesaiannya gimana Kak? Bisa banyak hal. Ya, bisa saja kita mencari nilai fx-nya, nilai ketinggiannya, nilai maksimumnya, atau nilai x yang tidak memungkinkan. Nah, pada soal-soal cerita fungsi kuadrat, biasa pasti ada kalimat informasi ya, dan kalimat pertanyaannya. Itu yang perlu kita perhatikan dengan baik. Di sini di soal pertama, sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas. Ketinggiannya bisa dirumuskan dengan rumus Hx sama dengan 60T dikurang T kuadrat ya. Di mana hanya adalah tinggi dan T-nya itu adalah waktu. Nah, di sini gampang banget. Kenapa? Karena dia sudah ada rumusnya. Jadi kita tidak perlu membuat rumusnya. Tinggal kita masuk pada tahap penyelesaian tergantung dari apa yang ditanya. Kalau yang A, yang ditanya itu adalah tinggi peluru pada detik ke-20. Ya sudah, berarti kita akan memasukkan nilai 20 ini ke dalam sini. Sehingga untuk H20 itu sama dengan 60 dikali 20 dikurang 20 dikuadratkan. Maka di sini kakak punya 1200 dikurang 400, hasilnya adalah 800 meter. Gampang ya, sekarang kita coba lihat yang B. Kapan sih peluru sampai ke tanah? Peluru sampai ke tanah artinya dia memiliki nilai H sama dengan 0. Yaudah, tinggal kita masukkan ke sini. 0 sama dengan 60T dikurang T kuadrat. Ya, 0 sama dengan, kita faktorkan T-nya, 60 dikurang T, ya. Sehingga kita punya T sama dengan 0 atau T sama dengan, atau begini, 60 dikurang T sama dengan 0, sehingga T sama dengan 60. Nah, berarti ada dua kemungkinan nih. Entah bisa T-nya sama dengan 0 dan T sama dengan 60. Artinya apa? Nah, memang seperti itu. Karena dia ditembakkan vertikal ke atas, pada detik ke-0 ya dia ada di tanah. Dia akan naik, pada detik ke-60 dia akan kembali ke tanah. Jadi kalau ditanya kapan peluru sampai ke tanah kembali, gitu ya, maka jawabannya adalah yang 60. Sekarang kita coba yang C. Di sini ditanyakan tinggi maksimum yang bisa dicapai oleh peluru. Nah, untuk tinggi maksimum, maka kita adalah mencari nilai maksimumnya. Sehingga cara yang kita cari atau rumus yang kita gunakan itu adalah rumus mencari Y maksimumnya. Ya, itu adalah D per min 4A. Ya. Atau boleh juga teman-teman mencari sumbu simetrinya. Ya, sumbu simetri. Nah, nilai-nilai ini rumusnya ada di video tentang grafik fungsi kuadrat. Di sumbu simetri dengan rumus min B per 2A, kemudian nilai ini itu akan menjadi X untuk H-nya nih. Ini X berapa gitu ya. Sekarang kita coba pakai rumus yang ini. D per min 4A berarti B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C dibagi min 4 dikali A. B kuadrat berarti 60 kuadrat dikurang 4 dikali A, yaitu min 1, dikali C-nya itu adalah 0, dibagi dengan min 4 dikalikan min 1. Maka ini tentunya 0 ya. Berarti ini 3600 dikurang 0 dibagi 4, atau 3600 dibagi 4, hasilnya adalah 900 meter. Ya, jadi gampang kalau sudah ada rumusnya tinggal kita masukkan. Kita coba soal yang kedua. Di sini sebuah mobil sedang menuruni bukit dari atas ke bawah. Ketinggian mobil setiap detiknya dinyatakan ramalan rumus sebagai berikut. Berdasarkan rumus, kapan sih mobil akan sampai di bawah bukit gitu ya? Maka ketika sampai di bawah bukit, dia akan memiliki nilai H sama dengan 0 gitu ya.
Maka kalau kita lihat di sini, maka Hx-nya atau Ht-nya sama dengan 0, sehingga 0 sama dengan 120 ditambah 2T dikurang T kuadrat. Nah, maka di sini kita akan punya, kakak pindahkan ke sebelah kiri semua supaya lebih mudah. T kuadrat dikurang 2T dikurang 120 sama dengan 0. Maka kita mau faktorkan dia, ya, kita punya T dan T. Berapa kali berapa hasilnya minus 120, yang kalau dijumlahkan hasilnya adalah 2. Ya, kita bikin tulangnya. Nah, tapi kakak akan coba percepat. Nanti ini hasilnya adalah min 12 dan plus 10. Ya, min 12 dan plus 10. Kita masukkan ke sini, min 12, ini plus 10, sama dengan 0. Sehingga di sini kita punya T min 12 sama dengan 0, dan T plus 10 sama dengan 0. Artinya T sama dengan 12 atau T sama dengan min 10. Nah, tentunya tidak ada waktu yang bernilai negatif, sehingga yang cocok itu adalah ini ya, di mana T sama dengan 12. Artinya, dia akan sampai di bawah bukit dengan waktu 12 detik. Ya, jadi gampang ya. Sebenarnya soal-soal seperti ini, kalau sudah ada rumusnya, tidak masalah. Kita sekarang coba soal yang ketiga. Di sini belum ada rumusnya, artinya kita harus membuat dulu rumusnya atau fungsinya. Di sini dua buah bilangan jumlahnya adalah 30. Berapakah hasil kali maksimum yang mungkin untuk kedua bilangan tersebut? Dan mungkin kita mesti dicari bilangannya apa gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat jumlah dua bilangan adalah 30, maka pemisalannya, nah kita punya dua bilangan, bilangan pertama misalnya X, maka bilangan keduanya ya itu adalah 30 dikurang X ya. Karena jumlahnya 30. Atau kita bisa bilang seperti ini, bilangan pertama ditambah bilangan kedua sama dengan 30. Bilangan pertamanya X ditambah bilangan kedua sama dengan 30. Sehingga kita dapat nih, pemisalan dari bilangan kedua adalah 30 dikurang X. Nah, ini adalah permisalannya. Kita akan bikin fungsi. Kita akan bikin fungsinya. Nah, fungsinya karena dihasil kali, misalnya fungsinya itu fungsi H ya, berdasarkan nilai X, hasil kali kedua bilangan, berarti bilangan pertama itu X dikalikan bilangan kedua 30 dikurang X. Maka fungsinya ya ini adalah 30X dikurang X kuadrat. Ya, dapat nih fungsinya. Maka ketika kita mau mencari hasil kali maksimum, kita tinggal mencari nilai H maksimumnya ya. Nilai Y maksimumnya. Kenapa nilai Y? Karena ini bisa kita bilang sebagai sumbu Y gitu ya. Di video grafik sudah kakak jelaskan. Kita bisa pakai rumus yang D per min 4A. Bisa juga kita mencari sumbu simetrinya. Ya, kakak mau coba pakai cari sumbu simetri. Min B per 2A ya. Kalau di sini kita lihat min B-nya adalah 30 per 2 dikali min 1. Ingat ya, B itu adalah koefisien di depan si X. A itu koefisien di depan X kuadrat. Maka di sini kakak punya minus 30 per minus 15, minus 2 ya, hasilnya adalah 15 ya. Sumbu simetrinya adalah 15, atau ini adalah nilai X yang maksimumnya ya. Sehingga kalau kita mau mencari berapa sih hasil kali maksimumnya, itu tinggal kita masukkan X-nya ke sini ya. Berarti hasil kali maksimumnya 30 dikali 15 dikurang 15 kuadrat. 30 dikali 15 adalah 450 dikurang 225. Hasilnya ini adalah berapa nih? 225 ya. Ternyata nilai maksimum kedua bilangan tersebut ya, hasil kalinya adalah 225. Jadi kalau misalkan 15 dan 15, 225 hasil kalinya. Tapi kalau misalkan dia 17 dan 12, hasil kalinya lebih kecil dari 225 gitu. Ya. Ingat si sumbu simetri ini dinyatakan X sama dengan 15. Di mana sumbu simetri itu adalah nah ini di sini ya.
nilai X yang membuat si fungsinya ini mempunyai nilai maksimum. Sehingga kalau ditanya bilangannya adalah 15 dan 15. Nah, seperti itu ya, bilangannya 15 dan 15. Kita coba yang kedua. Di sini rumah Ijup berbentuk persegi panjang dengan keliling 54 meter. Lebar dari rumah Ijup adalah X ya, berapakah luas maksimum dari rumahnya. Nah, berarti di sini permisalannya sudah jelas banget di mana lebarnya itu adalah X ya. Kemudian kita butuh panjangnya. Butuh panjang dapat dari mana? Oh, dapat dari keliling. Kelilingnya itu adalah 54 ya, di mana 54 ini dihasilkan dari 2 dikali panjang ditambah lebar. Berarti ini 27 ya, 54 dibagi 2, panjang ditambah lebar adalah X. Sehingga panjangnya adalah 27 dikurang X. Nah, di sini kita memiliki area X, panjang X. Ditanya berapa sih luas maksimum dari rumah si Ijup. Nah, maka kita di sini punya fungsi luas ya berdasarkan nilai X, di mana rumusnya adalah X ya, lebar dikali panjang, berarti 27 dikurang X. Nah, maka di sini kita punya 27X dikurang X kuadrat ya. Ini luas, fungsi luas dalam X ya. Nah, ditanya berapakah luas maksimum dari rumahnya Ijup. Berarti kita bisa pakai rumus D ya, di mana BD ya, rumus Y maksimum. Nah, kita bisa pakai rumus Y maksimum di mana D per min 4A. D-nya adalah B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C dibagi min 4 dikali A. Nah, di mana di sini ya B kuadratnya itu adalah 27 dikuadratkan dikurang 0 karena C-nya 0 sehingga hasil kalinya 0 dibagi min 4 dikali min 1. Maka 27 dikuadratkan itu adalah 729 dibagi 4, ini hasilnya adalah 182,25 meter persegi. Ternyata luas maksimum dari rumah Ijup itu 182,25 kalau kelilingnya 54. Dan berapa sih nilai X yang tidak mungkin? Nah, kita coba ya. Berarti kalau kita mau mencari tahu nilai X yang tidak mungkin, kita bikin dulu titik potong dengan sumbu X-nya. Ya, jadi kita mau cari dia 0. 0 sama dengan X dikali 27 min X gitu ya. Maka ini X-nya sama dengan 0 atau X-nya sama dengan 27 ya. Maka kemungkinannya X-nya bisa seperti ini, bisa banyak. Nah, kalau kita gambar si grafiknya, maka dia kira-kira seperti ini. Memotong di 0 ya, memotong di 27 seperti itu. Tahu dari mana, Kak? Ya, kakak coba. Kenapa dia grafiknya turun ke bawah begini? Bukan dia grafiknya naik ke atas gitu ya. Bukan yang orange. Nah, kenapa? Karena kalau kita lihat di sini nih, min X kuadrat. Artinya dia membukanya ke bawah, bukan membuka ke atas. Nah, berarti yang paling tidak memungkinkan itu ya kalau misalkan X-nya 0 nih. Ya, X-nya 0 ini tidak memungkinkan. Dan ketika X-nya, jadi kalau X-nya sama dengan 0, ini nggak memungkinkan. Kemudian kalau X-nya lebih kecil dari 0, juga tidak memungkinkan. Ya. Nah, ini kalau X-nya lebih kecil dari 0, juga tidak memungkinkan. Kalau X-nya lebih besar dari 27, juga tidak memungkinkan nih. Kenapa? Karena kalau lebarnya 27, panjangnya 0 ya. Kalau lebarnya 28, panjangnya minus. Nah, nggak mungkin dong ya bisa mendapatkan keliling. Nah, kira-kira seperti itu untuk nilai X-nya tidak mungkin. Bisa nggak, Kak, ditanya berapa sih panjang dan lebarnya? Bisa ditanya panjang dan lebarnya. Maka kita bisa mencari dengan untuk lebarnya ya. Lebar itu kan X-nya.
kita bisa mencari sumbu simetrinya. Ya, di mana min B per 2A, min B artinya minus 27 per minus 2. Ya, karena 2 dikali min 1, hasilnya adalah minus positif 13,5. Ya, artinya dia lebarnya 13,5, panjangnya 13,5, maka mendapatkan luas terbesar. Ya, memang kalau kita lihat di sini ternyata bentuk rumahnya paling ideal dengan keliling 54 untuk mempunyai luas rumah yang terbesar itu adalah berbentuk persegi, bukan persegi panjang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar.